Halo teman-teman semuanya, selamat datang di video pembelajaran ekonomi bersama saya Artika Sari Dewi dengan NIM 0603 1182328068 dari kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Sriwijaya. Hari ini kita akan membahas topik yang seru banget dan sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang QRIS antar negara. Pernah nggak sih kamu bayar pakai QRIS di warung, kafe, atau toko? Nah, bayangkan kalau QRIS itu bisa dipakai bukan cuma di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Wah, keren banget kan? Dalam video ini, kita akan belajar bagaimana inovasi QRIS antar negara menjadi bukti nyata peran Bank Sentral, khususnya Bank Indonesia, dalam modernisasi sistem dan alat pembayaran di era digital. Yuk, kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat dan rasa ingin tahu yang tinggi. Siapkan catatanmu, karena kita akan belajar banyak hal menarik seputar Bank Sentral, sistem, dan alat pembayaran modern. QRIS antar negara adalah inovasi dari Bank Indonesia bersama bank sentral negara lain seperti Thailand, Malaysia, dan Singapura. Wisatawan bisa membayar cukup dengan scan QR dari aplikasi pembayaran negaranya masing-masing. Gimana? Mudah banget kan? Dulu, kalau mau transaksi di luar negeri, kita harus tukar uang dulu. Tapi sekarang cukup scan QR, langsung beres. Cepat, aman, dan tanpa repot. Inovasi seperti QRIS ini nggak lepas dari peran penting Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Tugas utamanya adalah menjaga stabilitas sistem keuangan dan memastikan pembayaran berjalan lancar. Bank Indonesia berperan penting agar sistem pembayaran berjalan efisien, aman, dan dapat dipercaya, termasuk mengatur berbagai alat pembayaran dari uang tunai hingga digital. Melalui materi ini, kita akan memahami bagaimana Bank Indonesia mengatur sistem pembayaran dan mengenal berbagai jenis alat pembayaran di Indonesia. Alat pembayaran terus berkembang seiring waktu, dari uang tunai, kartu debit, e-wallet, hingga QRIS. Semua bertujuan untuk membuat transaksi jadi lebih cepat dan efisien. Bayangkan, kamu liburan ke Thailand, cukup scan QR pakai aplikasi Indonesia dan langsung bisa bayar. Itulah wujud nyata kerjasama antar bank sentral di Asia Tenggara. Teman-teman, penggunaan QRIS ternyata bukan cuma memudahkan kita dalam bertransaksi, tapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Dengan sistem pembayaran digital, kegiatan ekonomi jadi lebih cepat, transparan, dan tercatat dengan baik. Para pelaku UMKM juga semakin mudah menjangkau pembeli, bahkan dari luar negeri. Artinya, QRIS bukan sekedar alat bayar, tapi juga motor penggerak ekonomi digital Indonesia. Meskipun sistem pembayaran digital berkembang pesat, Bank Sentral tetap punya tantangan besar, mulai dari menjaga keamanan transaksi, melindungi data pengguna, hingga memastikan semua masyarakat, termasuk di daerah terpencil, bisa menikmati layanan keuangan digital. Inilah mengapa peran Bank Indonesia sangat penting dalam mewujudkan sistem keuangan yang inklusif dan aman bagi semua. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.